Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gak kerasa ini adalah public speaking yang terakhir pada mata kuliah public speaking. Nah, pada pertemuan ini seperti biasa diawali dengan dosen menunjuk 3 orang mahasiswa untuk melakukan public speaking dengan gayanya masing-masing. Nah, di situ yang ditunjuk itu ada Kenji, Nailah, dan juga Septiani. Nah, pada materi ini yang dijelaskan yaitu mengenai ice breaking. Apa sih ice breaking itu? Ice breaking itu yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan suasana, menghilangkan rasa canggung, serta meningkatkan semangat dan fokus peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran maupun presentasi. Nah, sebelum pelajari materi ini, saya menganggap bahwa ice breaking itu hanya sekedar permainan atau hiburan di sela-sela kegiatan. Namun, setelah tahu dan membaca materi, saya memahami bahwa ice breaking itu memiliki fungsi yang jauh lebih penting. Nah, terutama dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pembicara dan audiens. Nah, materi juga menjelaskan bahwa ice breaking itu berasal dari istilah breaking the ice yang berarti memecahkan kebekuan suasana. Nah, dalam praktik public speaking, ice breaking ini berperan sebagai strategi untuk membangun kedekatan dengan audiens sehingga mereka merasa lebih nyaman dan siap menerima informasi yang disampaikan. Nah, saya menyadari bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu tidak hanya tergantung pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan berbicara dalam mengelola suasana dan perhatian audiens gitu. Hal yang paling menarik bagi saya adalah pembahasan mengenai tujuan dan manfaat ice breaking. Nah, selain berfungsi untuk menghilangkan kejenuhan gitu, rasa ngantuk, ice breaking juga meningkatkan konsentrasi, membangun kerjasama kelompok, serta melatih kreativitas dan respon spontan peserta. Nah, saya baru memahami bahwa kondisi psikologis audiens itu sangat mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan. Nah, oleh karena itu, seorang public speaker itu perlu mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakan ice breaking agar audiens itu tetap fokus dan terlibat secara aktif. Nah, dari materi ini juga saya mempelajari berbagai jenis-jenis ice breaking. Nah, di situ ada yel-yel, tepuk tangan, lagu, gerak badan, humor, permainan, cerita, sulap, hingga media audio visual gitu. Nah, setiap jenis memiliki karakter dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, menurut saya keberagaman jenis ice breaking ini memberikan banyak pilihan bagi seorang pembicara untuk menyesuaikan metode yang digunakan dengan situasi, jumlah peserta, serta tujuan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, selain memahami teori, saya juga memperoleh wawasan mengenai teknik penerapan ice breaking. Nah, ice breaking ini dapat dilakukan secara spontan ketika suasana itu mulai tidak kondusif. Nah, pada awal pembelajaran untuk membangun motivasi gitu. Nah, atau di tengah pembelajaran untuk membalikan fokus peserta maupun di akhir pembelajaran gitu sebagai penutup yang menyenangkan. Nah, pengetahuan ini sangat bermanfaat karena menunjukkan bahwa ice breaking itu bukanlah kegiatan yang dilakukan secara asal-asalan, melainkan perlu direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Nah, kegiatan praktik yang ditampilkan dalam materi juga membantu saya memahami bagaimana ice breaking itu diterapkan dengan nyata. Nah, contohnya seperti tiga kata tentang saya, tepuk semangat, ikut gerak, dan kerja sama kelompok menunjukkan bahwa kegiatan sederhana yang memberikan dampak besar terhadap suasana belajar. Nah, dari contoh tersebut, saya belajar bahwa interaksi yang aktif itu mampu meningkatkan partisipasi peserta yang membuat proses komunikasi menjadi lebih efektif.
Nah, dari materi ini saya memperoleh bahwa, kemampuan public speaking itu tidak hanya berkaitan dengan keberanian berbicara, tetapi juga kemampuan membangun hubungan dengan audiensnya. Nah, sebagai, calon konselor atau dan pendidik, saya perlu menguasai teknik ice breaking ini, karena ini akan sangat membantu dalam menciptakan suasana yang nyaman ketika berinteraksi dengan peserta didik maupun klien, gitu. Saya juga menyadari bahwa penggunaan ice breaking yang tepat itu dapat, meningkatkan kepercayaan diri pembicara sekaligus membuat audiens itu lebih terbuka gitu dan semangat mengikuti kegiatan ke depannya. Nah, saya berharap kemampuan ini dapat, mendukung kemampuan public speaking saya sehingga, mampu menyampaikan pesan dengan lebih menarik, komunikatif, dan juga berkesan bagi audiens. Mungkin itu saja learning journal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.